Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia, paling lembut akhlaknya, dan paling besar pengorbanannya untuk Islam. Beliau adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal karena kesolehan, kelembutan hati, rasa malu yang luar biasa, serta kedermawanan yang hampir tak tertandingi. Uthman bin Affan mendapat julukan Dzun Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini bukanlah gelar biasa, melainkan sebuah kehormatan besar karena beliau adalah satu-satunya lelaki yang dinikahkan dengan dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah binti Muhammad, dan setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikah dengan Ummu Kulthum binti Muhammad SAW. Tidak ada satupun manusia lain dalam sejarah yang memperoleh kemuliaan seperti ini. Kisah hidup Uthman bin Affan adalah sumber inspirasi yang luar biasa bagi umat Islam sepanjang zaman. Dari masa jahiliyah hingga masuk Islam, dari seorang saudagar kaya hingga menjadi khalifah ketiga kaum muslimin, seluruh perjalanan hidup beliau dipenuhi dengan keteladanan, keikhlasan, dan pengorbanan. Mari kita simak kisah beliau dengan penuh perhatian agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga darinya. Kelahiran dan latar belakang keluarga. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu lahir pada tahun 567 Masehi, tepatnya 6 tahun setelah tahun gajah. Jika dibandingkan dengan Rasulullah SAW, usia Uthman lebih muda 6 tahun. Beliau lahir di kota Mekah dari keluarga bangsawan Quraisy yang sangat terpandang. Ayahnya bernama Affan bin Abi al-Ash, berasal dari Bani Umayyah, salah satu suku terhormat dan berpengaruh di Mekah. Affan bin Abi al-Ash dikenal sebagai saudagar kaya raya, berwibawa, dan memiliki pengaruh besar di kalangan Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Arwa binti Quraisy juga berasal dari keluarga terpandang dari Bani Abdus Syams. Dengan latar belakang ini, Uthman bin Affan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kehormatan, kemakmuran, dan pendidikan sosial yang tinggi. Sejak kecil, Uthman telah dikenal memiliki kepribadian yang lembut, tenang, dan santun. Dari segi fisik, beliau memiliki postur tubuh yang ideal, tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek. Wajahnya tampan, kulitnya halus, dan janggutnya lebat. Jika Uthman hidup di zaman sekarang, mungkin beliau akan menjadi sosok yang sangat dikagumi banyak orang, bukan hanya karena ketampanannya, tetapi karena akhlaknya yang luar biasa. Namun, keistimewaan Uthman bukan hanya terletak pada penampilan lahiriah. Sejak masa jahiliyah, beliau telah dikenal sebagai orang yang menjauhi kebiasaan buruk. Uthman tidak pernah meminum khamar, tidak pernah menyembah berhala, tidak suka mabuk-mabukan, dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan keji yang lazim dilakukan sebagian besar orang Quraisy saat itu. Bahkan sebelum Islam datang, beliau telah menjaga kehormatan dirinya dengan sangat baik. Masa jahiliyah yang penuh keistimewaan. Di masa jahiliyah, kebanyakan masyarakat Mekah tenggelam dalam penyembahan berhala, pergaulan bebas, dan permusuhan antar suku. Namun, Uthman bin Affan adalah pengecualian. Beliau memiliki fitrah yang lurus dan hati yang bersih. Sebagaimana Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, Uthman juga telah menjauhi segala larangan yang kelak diharamkan dalam Islam. Beliau tidak pernah bersujud kepada berhala dan selalu merasa ada yang salah dengan tradisi penyembahan patung yang dilakukan kaumnya. Karena akhlaknya yang baik dan kejujurannya dalam berdagang, Uthman bin Affan mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat Mekah. Ia sering dipercaya membawa barang dagangan bernilai tinggi dan melakukan perjalanan jauh ke luar kota. Uthman bin Affan sebagai saudagar sukses. Uthman bin Affan dikenal sebagai pedagang ulung. Ia sering berpergian jauh untuk berdagang, bahkan hingga ke negeri Syam dan Habasyah. Karena sering keluar kota, jaringan dan relasi bisnisnya tersebar luas di berbagai wilayah. Keuletan, kejujuran, dan kecerdasannya dalam berdagang membuat bisnis Uthman berkembang pesat. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu saudagar terkaya di Mekah. Meski kaya raya, Uthman tetap hidup sederhana, rendah hati, dan tidak sombong. Kekayaan tidak membuatnya lalai, justru sebaliknya, kekayaan itu kelak menjadi sarana utama baginya untuk menolong agama Allah.
Awal mula masuk Islam. Kisah masuk Islamnya Utsman bin Affan dimulai ketika ia berniat berangkat ke Syam untuk berdagang. Saat itu, ia mengajak sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq untuk ikut bersamanya. Dalam perjalanan, Utsman mendengar kabar dari para pendeta Yahudi dan Nasrani tentang akan datangnya seorang nabi akhir zaman yang membawa kebenaran. Hati Utsman bergetar mendengar kabar itu. Ia merasa bahwa masa perubahan besar telah tiba. Akhirnya, Utsman memutuskan untuk kembali ke Makkah dan meminta pembantunya, Uzair, melanjutkan perjalanan ke Syam membawa barang dagangannya. Sesampainya di rumah, Utsman disambut oleh bibinya yang terkenal sebagai peramal. Bibinya membacakan syair yang menyebutkan bahwa telah datang seorang nabi bernama Muhammad bin Abdullah yang diutus membawa cahaya dan kebenaran. Tak lama kemudian, Abu Bakar menjelaskan bahwa Muhammad bin Abdullah telah diangkat sebagai Rasulullah. Tanpa ragu, Utsman segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar dakwah beliau, Utsman langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadikannya sebagai salah satu orang pertama yang masuk Islam. Ujian dan pernikahan dengan putri Rasulullah. Setelah memeluk Islam, Utsman menghadapi ujian berat. Kaum Quraisy menyiksa kaum muslimin dan memboikot mereka. Di tengah tekanan itu, 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, diceraikan oleh suami mereka atas perintah Abu Lahab sebagai bentuk penghinaan terhadap Nabi. Utsman yang telah lama mengagumi Ruqayyah pun melamar putri Rasulullah tersebut. Dengan perantaraan Abu Bakar, lamaran itu diterima, dan Utsman menikah dengan Ruqayyah. Mereka hidup bahagia sebagai pasangan yang saling mencintai dan mendukung dalam keimanan. Hijrah dan pengorbanan harta. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hijrah ke Habasyah, Utsman dan istrinya termasuk rombongan pertama yang berhijrah. Mereka kemudian kembali ke Mekah, lalu berhijrah lagi ke Madinah. Hijrah Utsman menyebabkan seluruh hartanya di Mekah dirampas oleh keluarganya sendiri. Namun Utsman tidak menyesal. Ia yakin bahwa apa yang ditinggalkannya di jalan Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Sesampainya di Madinah, Utsman memulai hidup dari awal. Tak lama kemudian, pembantunya Uzair datang membawa keuntungan besar dari perdagangan di Syam. Dengan itu, Utsman kembali membangun bisnisnya hingga sukses besar. Kedermawanan yang menggetarkan langit. Utsman bin Affan dikenal sebagai sahabat yang paling dermawan. Dalam perang Tabuk, ketika pasukan Islam kekurangan perlengkapan, Utsman menyumbangkan ratusan ekor kuda, unta, dan ribuan dinar emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berkata, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini." Beliau juga membeli sumur Raumah dari seorang Yahudi dengan harga sangat mahal, lalu mewakafkannya untuk kaum muslimin agar mereka bisa mendapatkan air bersih secara gratis. Rasa malu yang luar biasa. Utsman bin Affan memiliki sifat malu yang sangat tinggi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa para malaikat pun merasa malu kepada Utsman. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk santai bersama Abu Bakar dan Umar. Ketika Utsman datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung merapikan pakaiannya. Ketika ditanya alasannya, beliau bersabda, "Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang para malaikat pun merasa malu kepadanya?" Penutup. Demikianlah kisah perjalanan hidup Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang lembut, dermawan, dan penuh rasa malu kepada Allah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih ikhlas, lebih dermawan, dan lebih menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Jika kisah ini menginspirasi, semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga darinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.